dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu ia berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di rahimku melonjak pikiranmu. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu ia pulang kembali ke rumahnya. Kemudian Maria menemui Yusuf untuk membicarakan tentang kehamilannya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, maka ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu,
malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yesus, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan. Ia menyuruh untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Itulah pendaftaran yang pertama kali diadakan, sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri di kotanya masing-masing. Pengumuman diberitakan kepada setiap orang agar mendaftarkan diri ke kota kelahirannya masing-masing. Pengumuman diberitakan kepada setiap orang agar mendaftarkan diri ke kota kelahirannya masing-masing. Karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Nyonya, adakah tempat untuk kami? Istriku akan melahirkan. Tidak, di sini semuanya sudah penuh. Tuan, adakah tempat untuk kami? Istriku akan melahirkan. Jangan mendekat, pakaianmu kotor. Semua tamu di rumahku adalah tamu terhormat. Nyonya, adakah tempat untuk kami? Istriku akan melahirkan. Tidak, di sini semuanya telah penuh. Tapi hanya tempat itu yang kami miliki. Di daerah itu terdapat gembala-gembala yang tinggal di padang. Mereka menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, di mana mereka menjadi sangat ketakutan. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk
bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Yesus serta bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah karena sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah penampilan tabur dari orang muda Katolik Santo Petrus dan Paulus Bagansiapi mengenai kisah kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada malam ini kita diajak untuk mempersiapkan hati dan merenungkan makna kelahirannya. Semoga tabur ini mampu mendorong kita semua untuk mempersiapkan diri dan menerima Dia yang hadir dalam kehidupan kita.
cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara sekalian yang berbahagia, sejak sebelum Natal kita sangat sibuk menyiapkan apa saja untuk menyambut kedatangan Yesus di tengah kita. Lebih-lebih dalam misa malam ini dan besok pagi, hati kita dipenuhi bermacam-macam perasaan selama mengikuti upacara yang semarak dan meriah ini. Kita boleh dikatakan belum sempat secara pribadi merasakan makna kedatangan Yesus bagi diri kita juga. Belum sempat juga kita menghaturkan sembah sujud kita dalam keheningan dan ketenangan. Maka kita berkumpul dalam ibadah ini, dalam misa ini, kita akan menghaturkan sembah sujud pada anak-anak Yesus dan sekaligus meresapkan makna kedatangannya bagi hidup pribadi dan diri kita masing-masing. Pandanglah ya Yesus, kami semua datang bersembah sujud. Kami semua menghaturkan sembah dan bakti kepadamu. Sudilah Engkau menerima sembah sujud kami ini, dan perkenankanlah kami mengharapkan melimpahnya anugerah-Mu. Semoga karena kehadiran-Mu kami selalu teguh hati, berkembang dalam pengabdian kepada sesama, dan semakin bertumbuh dalam iman serta bakti kepada-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. dan penuh syukur. Marilah kita wujudkan suasana damai ini, mulai dari keluarga, komunitas, dan di tempat kita masing-masing. Kita awali dengan menyadari kelemahan dan kedosaan kita. Mari kita hening memohon belas kasihan Tuhan agar kita layak merayakan syukur kita pada malam hari ini. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan
si penindas. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah putra Bapa di surga yang dianugerahkan kepada kami sebagai penasihat ulung, pangeran perdamaian, raja yang perkasa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. 192. Marilah kita berdoa. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal diam, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suruh. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi
miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Mereka mengatakan bulan puasa 3 raja belum sampai. Mereka baru sampai itu pada hari raya Epifani, ya, itu baru sampai 3 raja karena mereka menemukan Yesus. Jadi yang isi betul-betul dari kandang Natal itu sebenarnya adalah para gembala dan domba dan binatang-binatang yang ada di dalam kandang itu. Bapak Ibu, sangat menarik ya. Karena apa? Mengapa tidak orang terpelajar yang ada di sekitar kelahiran Sang Juru Selamat ini? Justru orang yang sederhana adalah gembala. Karena para gembala ini hidup penuh dengan kerendahan hati, hidup apa adanya, dan setia pada pekerjaannya. Orang-orang seperti itu yang menampilkan raja yang lahir di Betlehem itu tampak dalam sikap dari sang gembala. Maka dipilih gembala itu yang ada di sekitar kandang Natal itu. Menarik juga binatang, kok tidak ada binatang? Makanya sini binatangnya apa? Sapi dan keledai. Keledai
Keledai itu adalah binatang yang dianggap bodoh, tetapi dia penuh kesetiaan, ya, memberikan dirinya untuk ditunggangi, ya, memberikan dirinya. Apalagi waktu Yesus masuk kota Yerusalem, dia naik keledai, dia menunggangi keledai, memberikan dirinya. Dikatakan bodoh, tapi dia memberikan dirinya. Ada beberapa binatang yang datang kepada malaikat, saya lah yang mau di kandang Natal itu, harimau, singa. Kan saya adalah raja hutan, saya bisa mengamankan situasi, ya. Apalagi kalau saya sudah menampakkan taring saya, semua akan ikut saya atasinya. Apa kata mereka? Raja yang akan datang ini tidak membutuhkan kekerasan, tidak mau menunjukkan juga kekuasaan, karena raja yang datang ini adalah rendah hati, lemah lembut. Kok datang kancil sekecil ini, datang kecil ini, saya malaikat, boleh nggak saya masuk dalam kategori untuk bisa hadir di kandang Natal itu? Saya kan cerdik, saya bisa membuat lobi-lobi untuk perdamaian, membuat rekayasa terjadinya perdamaian, kata kancil ini. Apa kata mereka? Kita tidak membutuhkan, ya, kepalsuan. Yang dibutuhkan adalah kejujuran apa adanya. Tidak perlu lobi kedamaian itu. Damai itu muncul dari hati. Lalu dua binatang ini, keledai dan sapi itu diam saja, menundukkan kepala. Mereka kenapa? Kata keledai, ya saya ini kata binatang bodoh. Mana bisa saya dipakai? Saya ini siap. Sapi juga begitu. Saya hanya sama. Saya ini apalah daripada saya emosi nyamuk dengan ekor saya. Tetapi ya saya memberikan diri untuk dipasang kaca, pasang kuk, ya. Nah, inilah sikap-sikap seperti ini yang dikehendaki oleh malaikat binatang-binatang yang hadir di kandang Natal itu. Maka saudara-saudara itu yang terkasih, tapi mereka memilih keledai dan sapi dan dua binatang itu sih, ya, bisa dilihat. Karena apa? Karena dua binatang itu cinta damai, tidak seperti singa menunjukkan kekuasaannya. Tetapi dua binatang ini setia kawan, dia rendah hati, dia menunjukkan damai lewat, ya, sikapnya. Maka dua binatang ini dipilih oleh malaikat untuk hadir menyaksikan kelahiran sang raja damai. Manusia kadang-kadang dari gembala, gembala yang rendah hati, gembala yang tidak mencari muka, karena dia apa adanya, menjalankan tugas apa adanya. Dengan gembala yang punya diri tidak menunjukkan kekerasan, jangan dia takut dengan apa namanya Cina harimau yang menerkam domba-domba, tetapi dia mempertahankan, setia mempertahankan domba-domba. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, itu makna Natal. Sang Raja Damai dengan kesetiaannya, dengan kerendahan hatinya, dia mau lahir di kandang Bethlehem, di gua. Ya, di sana mungkin tidak kandang ya, tapi gua yang ada di pegunungan. Nanti kalau Bapak Ibu sempat pergi ke Tanah Suci, pergilah ke Padang Efrata. Ada satu gereja kita besar, ya, itu di apa namanya, di pegunungan. Disitulah tampak bagaimana Yusuf dan Maria yang akhirnya tidak mendapatkan tempat
semua menolak, ya, tidak memberi tempat. Akhirnya ya hanya di kandang, memberikan tempat yang sederhana, yang sekarang kita lihat kandangnya cantik, bercahaya dengan lampu yang berwarna-warni. Kandang yang aslinya bau apek, sumpek kata orang Jawa. Itu kandang di mana Yesus lahir. Lembab, bau, ya, itu di sanalah Sang Raja Damai lahir. Sekarang ini sudah bermandikan cahaya. Untuk membuat kandang saja kita mengeluarkan banyak dana, ya. Dulu kandangnya apa adanya, tempat Yesus lahir. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, satu hal, Maria, Yusuf, dan kelahiran Yesus sungguh membawa sukacita. Pertama-tama pasti untuk gembala. Gembala itu tadi kita lihat bagaimana malaikat menyampaikan kabar gembira itu kepada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Raja Damai. Nah, itulah yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Nah, itu membawa sukacita. Waktu mereka datang dan mereka menemukan Yusuf, Maria, dan anak bayi Yesus, mereka sungguh bersukacita. Mereka mempersembahkan apa yang ada, domba mereka. Saudara-saudari, pewartaan damai yang disampaikan oleh mereka, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan padanya. Di sini yang berkenan adalah para gembala. Kenapa berkenan pada Tuhan? Seperti yang saya katakan tadi, mereka hidup dengan kejujuran, ketulusan, berkenan hati. Itulah mereka berkenan. Mereka mendapat kesempatan sukacita Natal, sukacita damai memenuhi mereka lewat hadiran Bunda Maria, Santo Yusuf, dan bayi Yesus di tanah Betlehem. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di tengah dunia sekarang ini di mana-mana terjadi kekerasan, terjadi mungkin juga baru banyak berita ada orang juga menjual manusia. Bagaimana dunia sekarang ini membutuhkan figur Raja Damai, Raja yang tidak membutuhkan kekerasan, menolak kekerasan, dia mau menyatakan berbagi damai. Natal adalah pewartaan damai dari Tuhan untuk kita manusia yang berkenan kepadanya. Seperti para gembala, semoga Natal tahun ini damai bagi keluarga-keluarga dikatakan. Bagaimana kita menciptakan damai di dalam keluarga? Bapak, ibu, suami, istri harus hidup dengan rendah hati. Jangan pakai kekerasan. Ya, kerendahan hati dalam keluarga bisa membuat bapak, ibu, suami, istri saling menerima satu sama lain. Kalau kita sudah sombong, tinggi hati, biasanya orang itu jadi egois, hanya dirinya merasa paling benar. Nah, ini susah untuk menciptakan damai di dalam keluarga. Saya senang dengan banyak drama-drama singkat yang saya dulu tentang keluarga. Dan nampaknya di keluarga ini semuanya sederhana. Ayo, maka itu semua keluarga sederhana. Bagaimana suami dengan istri mereka benar, mereka cekcok, mereka tidak ada perdamaian, saling mencurigai, saling menuduh satu sama lain. Ya, suami merasa dirinya otoriter, aku kepala keluarga, aku harus mengatur
itu semuanya tidak meninggal. Bagaimana istri ini menjadi berkat, bukan menjadi ratu di keluarga, tapi menjadi bahu dalam keluarga. Ya, bagaimana mungkin tercipta kedamaian? Curiga, saling mencurigai satu sama lain, tidak tercipta yang damai. Nah, Natal tahun ini mengangkat supaya damai itu tercipta di dalam keluarga kita masing-masing. Maka Bapak Ibu, Papa Mama, suami istri, mari hiduplah dengan kerendahan hati. Orang yang rendah hati mampu menghargai orang lain. Kalau suaminya rendah hati, dia mampu menghargai istrinya. Begitu pula sebaliknya. Orang tua juga begitu, menghargai anak-anak. Jangan pikir anak-anak itu, saya berulang kali mengatakan, ya seringkali orang tua ini kasar kepada anak-anak. Dan nampaknya anak itu karena takut pada orang tua ikut saja. Tapi mereka sudah menderita luka batin dari kecil. Jadi bahaya ya kalau luka batin dari kecil, nanti besar itu muncul ke permukaan. Ya, maka anak kita yang menderita dengan luka batin dari kecil itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita benahi keluarga kita. Natal ini membawa damai. Damai itu ada tercipta kalau masing-masing orang tidak menggunakan kekuasaan, tapi menghargai satu sama lain, hidup dengan kerendahan hati, menghargai orang lain. Semoga keluarga-keluarga kita semakin penuh sukacita. Maria Yusuf memberi teladan. Mereka membagi sukacita kepada para gembala. Maka kita pun, Bapak Ibu saudara-saudari, Natal ini pun terutama di dalam keluarga, mari Bapak Ibu berbagi sukacita satu sama lain di dalam keluarga Bapak Ibu masing-masing. Saya sangat terkesan dengan orang Eropa, Amerika. Kita mungkin belum biasa di Indonesia ini ya, setiap Natal memberi hadiah kepada orang-orang terdekat kita. Biasa Bapak Ibu, suami memberi hadiah kepada istri, istri memberi hadiah kepada suami, orang tua memberi hadiah kepada anaknya. Ada? Ada? Insya Allah. Satu cerita pendek tentang memberi hadiah. Si suami ini, dia orang sederhana. Dia punya jam. Jamnya itu tidak ada rantainya. Ya, jadi jamnya itu selalu disimpan di dalam saku. Wah, sekarang orang pakai HP. Ya kan sudah ada jam. Dulu tidak ada. Dulu di jamnya simpan di sana. Istrinya ini rambutnya panjang, cantik karena rambutnya panjang. Jadi pas waktu Natal ini mereka ingin saling berbagi hadiah. Istrinya pergi ke salon, menggadaikan rambutnya, memotong rambutnya, memakai topi untuk membeli rantai jam untuk si suami. Suaminya menjual jamnya, membeli pita rambut untuk mengikat rambut istrinya yang cantik itu. Pada malam Natal mereka berbagi kado. Istrinya tidak tahu kalau dia pakai topi. Suaminya pikir rambutnya kan digulung kalau ke dalam topi. Setelah mereka membuka hadiah, mereka menangis berdua. Karena apa? Pita rambut atau ikat rambut berguna lagi karena rambutnya sudah dipotong. Rantai jam yang dibeli tidak berguna lagi karena jamnya sudah dijual. Tetapi pemberian itu merupakan tanda cinta. Mereka tampaknya tidak berharga
lagi, tetapi mereka saling merasakan cinta suami dan cinta istri satu sama lain. Nampaknya tidak berharga, tapi mereka sudah mengerti, suamiku mencintai aku, istriku mencintai aku, memberikan yang terbaik, yang berharga mereka berikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, mari, mungkin Bapak Ibu tidak memberikan kado istimewa kepada orang-orang istimewa di rumahnya. Saya berharap Bapak Ibu memberikan apa ini? Hati. Hati. Memberikan hati itu artinya apa? Memberikan seluruh diri kita. Karena hati itu kan pusat, dikatakan pusat jantung, ya, pusat kehidupan manusia. Maka berikanlah diri Anda kepada orang-orang yang Bapak Ibu cintai. Suami, berikanlah yang terbaik kepada istri. Istri juga demikian, orang tua kepada anak. Maka Natal ini menjadi berarti. Karena kita memberi sesuatu, memberi hati, kerendahan hati itu berarti memberi hati, memberi seluruh hidup kita kepada orang yang kita cintai. Sekali lagi, semoga Natal tahun ini memberi damai di dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati keluarga kita. Amin. Mari kita
Ya, tepuk tangan. Memuji padanya, Hosana pada Allah Bapa. Manusia ciptaannya, namun diciptanya. Namun durhaka, tapi tingkatannya hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Putra Tunggal diutusnya, membebaskan kita, bagi kita, namun bangkit pula hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Karya Rama bagi manusia, yang berkuasa subur serta kaya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Tapi kau mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat